Selamat siang anak-anak. Pada hari ini Ibu Nelly akan menyampaikan bimbingan dan konseling sesuai dengan jadwal kita hari ini. Adapun topik yang akan Ibu sampaikan pada hari ini adalah pola hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pada hari ini kita semuanya diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam semua aktivitas kita. Baiklah, Ibu pimpin berdoa pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Apa kabar kalian semua yang sedang berada di rumah? Harapan Ibu semuanya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum memulai kegiatan, Ibu Nelly mengingatkan kepada kalian untuk mengisi absen dari link yang sudah Bu Nelly kirim kepada kalian. Absennya mohon diisi agar Bu Nelly tahu kehadiran kalian yang mengikuti pembelajaran online kita pada hari ini. Kemudian kalian juga menyiapkan buku, pulpen, mencatat bagian-bagian apa yang kalian rasakan penting, kalian anggap penting dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, silakan dicatat. Oke, nah ini dia. Hari ini Bu Nelly akan membahas tentang pola hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19. Kita ke tujuan layanannya dulu ya. Tujuan layanan yang akan Ibu sampaikan ini adalah pertama, peserta didik nanti diharapkan mampu memahami pentingnya pola hidup bersih. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan kebiasaan hidup bersih dan sehat sehari-hari yang dapat mempengaruhi kesehatan di masa pandemi COVID-19 ya. Jadi ada dua tujuan dari topik yang akan Ibu Nelly sampaikan ini. Semoga tujuannya ini bisa tercapai ya, Nana. Oke, ini kita sekarang akan membahas ya, supaya kalian memahami apa pengertian dari pola hidup bersih dan sehat. Siapa yang tahu? Iya, baiklah, Bu Nelly jelaskan bahwa pengertian pola hidup sehat itu adalah upaya setiap orang yang ingin selalu sehat, yaitu dengan memperhatikan gaya hidup sehat agar tubuhnya selalu sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Tidak cukup hanya mengetahuinya saja, tetapi juga harus mempraktekkannya. Mengapa? Karena dengan pola hidup sehat, tubuh kita, tubuh kamu, kita semuanya akan selalu sehat dan tampak segar serta bugar. Apalagi kita sekarang ini dalam masa pandemi COVID-19, kesehatan itu merupakan modal utama kita agar kita terhindar dari penyakit COVID ataupun penyakit corona ini ya. Nah, namun banyak orang yang tidak menghiraukan kesehatan tubuhnya. Ya, contohnya mereka yang masih muda, yang semangatnya masih besar, kadang-kadang masih beranggapan bahwa tubuhnya masih kuat dan tidak bisa sakit. Padahal kita
kita semua tahu bahwa penyakit bisa menyerang siapa saja, baik muda maupun tua. Contoh lain ya, ada orang yang tidak menghiraukan kesehatannya. Dia sangat sibuk dengan pekerjaan. Jangankan melakukan gaya hidup sehat, bahkan pada waktu untuk makan pun seringkali ia lupakan. Nah, sehingga suatu ketika orang tersebut kemudian bisa terserang penyakit. Nah ya, penyakit ini dari kecil kemudian menjadi penyakit yang besar, bisa menjadi penyakit yang komplikasi akhirnya ya. Karena apa? Karena kebiasaan kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita. Kita terlalu sibuk dengan kegiatan kita sehingga kita tidak memperhatikan fisik kita sendiri. Nah, agar bisa menjalani pola hidup yang sehat, kita harus mempunyai niat yang luar biasa. Ya, bila memiliki niat yang kuat, maka yang harus dimiliki lagi adalah rasa kemauan dan kemampuan yang kuat untuk bisa menjalani pola hidup yang sehat. Nah, Bu Neri ada tips ya untuk menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Pola hidup sehat yang seperti apa yang perlu kita lakukan? Kita lihat slide-nya. Yang pertama ini adalah ya, yang pertama mencuci tangan ya, mencuci tangan ya. Oke, mencuci tangan pakai apa? Tentu saja mencuci tangan menggunakan sabun ya. Ini kalian lihat ini ya, virus itu ya, virus itu mengatakan ya, tempat favoritku adalah di tanganmu. Nah ya, sehingga aku sangat benci dengan sabun. Nah, itu dia virusnya. Ya, virus mengatakan dia tempat favoritnya itu ada di tangan kita. Ya, tapi dia sangat benci dengan sabun. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah kalian harus sering mencuci tangan menggunakan sabun, ya. Jadi sering-seringlah kalian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya selama 20 detik sampai bersih ya, sehingga kuman-kuman ataupun virus ya tidak akan menempel di tangan kita. Nah, yang kedua ini kalian lihat itu gambar apa ya? Iya, itu adalah gambar pakailah masker. Iya, ini dia ya, masker. Oke, cara pakai masker juga harus benar, anak-anak ya. Bisa kalian perhatikan di situ ya, pakai cara masker, hidungnya ditutup ya. Kemudian ada di bagian hidung itu kalian bisa tekan sedikit supaya hidungnya tertutup ya. Sehingga virus-virus ataupun kuman lainnya tidak bisa masuk ke hidung kalian ya. Nah, kemudian setelah memakai masker, biasakan pakai masker itu setelah pakai kalian cuci maskernya ya. Tapi kalau ada masker kain bisa kalian cuci, tapi kalau ada masker yang bukan kain itu hanya untuk sekali pakai saja ya. Nah, dan diingat ini ya, yang perlu kalian ingat ini di sini. Ini ya, ingat. Gunakan masker bila batuk. Nih, oke, Ibu ini dikasih tanda ya. Gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam.
Nah, agar ketika kita batuk, ketika kita bersin ya, itu tertutup, tidak menular kepada orang lain. Nah, yang ketiga apa pola yang kita lakukan? Itu sedang apa itu kamu? Oh iya, sedang olahraga. Nah, di masa pandemi ini, apa yang perlu kalian lakukan? Ya, tadi selain kalian sering mencuci tangan, pakai masker, kalian harus rajin olahraga. Nih, olahraga itu bisa di mana saja ya, di rumah kalian, karena kalian saat ini sedang belajar di rumah, maka sempatkanlah waktu kalian untuk berolahraga ya. Boleh kalian senam atau olahraga lainnya juga boleh, jalan santai ya, ataupun bersepeda, tapi ingat, ketika kalian keluar rumah tetap kalian memakai masker. Nah, keempat kalian perhatikan itu adalah menjaga pola makan ya, pola makan. Tentu saja sebelum kalian makan, kalian harus sering cuci tangan. Nah, ya. Jadi menjaga pola makanan yang kalian makan haruslah memenuhi standar kesehatan. Sehingga kalian perlu mengetahui tentang makanan-makanan yang penting untuk kesehatan tubuh kita. Ya. Pada umumnya banyak orang yang tidak memperhatikan tentang hal ini. Banyak sekali makan yang dimakannya justru malah membahayakan bagi tubuh sendiri, seperti misalnya makanan yang banyak mengandung pengawet, makanan junk food ataupun makanan siap saji ya. Nah, itu sebaiknya kita hindari makanan yang demikian. Yang harus kita lakukan adalah memakan makanan yang sehat ya, yang kita buat sendiri ataupun ibu atau mama kamu buat sendiri di rumah ya, itu bisa kalian makan. Nah, ini di sini makanan itu cukup sederhana ya. Ada nasi ya, ada kemudian sayurannya ya, ada tempe, ada ikan ataupun ayam, terserah kalian ya, ataupun tahu ya, boleh saja, dilengkapi dengan buah. Iya, ini buah, dan minumlah air ya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh kalian. Nah, kita lanjut ya. Yang selanjutnya adalah menjaga jarak. Nah, menjaga jarak di tempat yang terbuka. Ya, seperti misalnya di tempat-tempat yang terbuka, atau misalnya di warung ya, di toko, ketika kalian belanja, kalian juga perlu untuk menjaga jarak ya. Sebisa mungkin ya, kita hindari tempat-tempat yang ramai, karena kita tidak tahu ya di mana virus itu berada, karena virus tersebut tidak kelihatan ya kan. Nah, sehingga kita sendirilah yang harus bisa untuk menjaga tubuh kita, menjaga diri kita agar kita bisa terhindar dari penyakit tersebut. Nah, jadi upaya-upaya yang kalian lakukan seperti misalnya tadi pakai masker ya, kemudian cuci tangan, makan makanan sehat, kemudian olahraga, tambah lagi menjaga jarak ya dengan orang lain ya, agar menghindari kalian dari tertular
penyakit yang berbahaya ini, dan kalian tetap dalam keadaan sehat semuanya ya. Oke, nah jadi ternyata sehat itu keren loh ya. Nah, dengan sehat kita bisa beraktivitas ya. Dengan sehat, dengan tubuh kita yang sehat, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan ya. Dengan tubuh kita yang sehat kita bisa bersemangat ya, bergembira dan sebagainya. Oke, itulah tadi apa yang ingin Bunda disampaikan. Kesimpulan dari materi kita ini, yang pertama adalah ya, ini ya kesimpulannya, jagalah kesehatan ya. Pola hidup bersih ya harus kalian selalu jaga dan kalian terapkan dalam kehidupan kalian dengan cara olahraga ya, seperti yang disampaikan tadi, karena olahraga merupakan bagian yang mudah untuk dilakukan ya, tapi banyak juga orang yang mengabaikannya, padahal olahraga itu merupakan kegiatan yang bisa menyehatkan tubuh kita. Nah, kemudian memakai masker ya, menjaga pola makan kita, kemudian menciptakan lingkungan yang sehat, jauh dari kerumunan ya, menjaga jarak ya, cuci tangan pakai sabun sebagai upaya kita untuk agar virus-virus tidak menempel di tangan kita. Jadi begitulah informasi yang Bu Neni sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya, dan kita berdoa semuanya semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik dan lancar. Baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian mendengarkan video Bu Nelly ini. Jangan lupa dicatat bagian-bagian yang pentingnya. Terima kasih dan selamat siang.